Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Ada seorang laki-laki di tanah As bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali, apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, kita sering mendengar kisah Ayub ini. Ya. Dan nanti kalau diteruskan sampai ke pasal-pasal berikutnya dan ayat-ayat berikutnya, kita tahu bagaimana kisah tentang Ayub ini. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini yang Tuhan taruh di dalam diri saya ini, natsnya diambil di ayat 5 dan ayat 5 saja. Saya bacakan ya. Ayub pasal 1 ayat 5 itu natsnya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, kalau di terjemahan lain, Amplified, ini pesta apa gitu. Kalau di Amplified Bible dijelaskan ini pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun. Jadi anak dari Ayub ini berapa jumlahnya? 7 kan? 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Berarti ada 10. Jadi kalau katakanlah ya, kalau sebulan sekali, ya pas ya kan 10 bulan. Plus bapak ibunya ya, termasuk Ayub dan istrinya itu 12. Ya kan ini. Pas 1 tahun. Jadi setiap bulan itu pesta. Asumsinya begitu. Setiap bulan pesta. Dan pada waktu setiap pesta, ini pesta nggak kecil-kecilan nih. Pesta ini besar-besaran dan mereka selalu bergantian. Jadi ternyata kalau kita melihat di sini, ini mereka sudah punya rumah masing-masing karena kaya ya. Jadi bisa dikatakan 7 laki-laki, 3 perempuan, ya kan? Dan Ayub dan istrinya sendiri betapa kayanya. Kalau kita melihat di sana, dombanya berapa ekor, untanya berapa ekor, lembunya berapa ekor, keledai betinanya berapa ekor, ya kan? Belum dikatakan sini budak-budak dalam jumlah yang besar. Jadi pegawai-pegawainya itu banyak sekali. Maka dikatakan terkaya. Nah, kalau pakai kata itu berarti yang paling top ya, number 1. Dari semua orang di sebelah timur. Di sebelah timur mana? Ya di tanah Uz itu. Jadi luar biasa sekali. Ini mungkin kalau sekarang ya apa ya, kayak konglomerat gitu ya. Di Indonesia terkenalnya kan konglomerat gitu.
Kalau di sini apa Taipan, ya kan? Taipan. Jadi luar biasa sekali. Nah, yang paling menarik adalah kebiasaan si Ayub ini. Setiap kali selesai ada pesta, pestanya adalah pesta ulang tahun, hanya ulang tahun loh, ya kan? Besok paginya mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Berarti kalau mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, 1 lembu atau 10 lembu? 10. Ya kan? 1 orang 1. Jadi kalau 10 kali 10 bulan berarti total berapa? 100 kan? Benar nggak? Dalam 1 tahun itu 100 lembu yang dikorbankan. Itu hitungan matematika yang sederhana ya, secara kasar ya. Tidak detail tapi hitungannya begitu. Jadi selalu mempersembahkan yang terbaik. Dan mempersembahkan korbannya ini korban apa? Penghapus salah. Ya kan? Penghapus salah. Kalau kita ngelihat urutannya di kitab Ayub ini, kalau di apa namanya di secara teologianya ya, kalau kita belajar teologi ya, ini kitab kisah Ayub ini sebenarnya bisa dikatakan yang tertua, kitab tertua, ya kan? Kita nggak tahu apa namanya pewaktuannya, bahkan ada yang berkata ini cuma legenda, katanya begitu. Tapi kebenarannya bagaimana ya itu masih ada pro dan kontra, ya kan? Dan ini apakah pewaktuannya ada di zamannya si siapa? Setelah Adam, ya kan? Atau setelah Nuh? Atau sebelum Abraham waktu dijanjikan mendapat tanah Kanaan, ya kan? Dan lain sebagainya. Karena kalau kita melihat di sini, ini korban bakaran yang disampaikan ini tentu tidak mengikuti korban bakaran yang waktu zaman Musa, kitab Keluaran itu enggak. Tapi sudah sudah dituliskan di sini mempersembahkan korban bakaran sejumlah mereka sekalian, berarti sejumlah anak mereka yang 7 laki-laki dan 3 anak perempuan ini. Untuk apa? Korban penghapus salah. Salahnya itu apa? Di situ ditulis mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Jadi bukan hanya sekedar dalam mulut, tapi dalam hati. Nah, kalau kita ngelihat konteksnya ini, apa hubungannya dengan pesta? Dan setelah pesta besok harinya dibuatlah mempersembahkan korban bakaran. Berarti pestanya ini pesta apa? Anggur loh, minum. Tidak sadar. Namanya party kan gitu. Apalagi kalau pernikahan ya, kalau pernikahan di bangsa Israel itu kan kalau pernikahan 7 hari 7 malam. Nah, kalau ini mungkin hanya sehari aja. Karena seperti tadi saya sampaikan di Amplified Bible adalah pesta ulang tahun. Nah, meskipun pestanya kecil, ya kan? Hari ini pesta sampai malam, ya minum, dan kemudian nggak tahu kan apa yang akan dikatakan, tapi hanya cuma dipikirkan saja. Si Ayub itu sudah memikirkan jangan sampai berbuat dosa dan mengutuki Allah. Kalaupun ada, yuk kita mempersembahkan korban bakaran sebagai penghapus salah, penghapus dosa. Nah, itu dihargai Tuhan loh. Jadi Ayub ini memikirkan tentang bagaimana bertobat. Itu dihargai Tuhan. Karena kalau kita melihat waktu Tuhan tanya ya sama si iblis, kita lihat ayat 8 lompat. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian
Saleh, saleh itu apa? Saleh itu apa? Saleh. Saleh taat ya? Coba cari padanan katanya, saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi kalau kita lihat nih, si Ayub ini sebenarnya kenal sama Tuhan apa enggak? Hah? Kenal? Kenal apa kenal? Dibanding kita, kira-kira dia kenal sama Tuhan nggak? Dibanding kita sekarang. Kita kenal sama Tuhan, Tuhan kenal kita. Dibanding Ayub saat itu kenal sama Tuhan atau dikenal Tuhan nggak? Kalau dia jelas dikenal Tuhan. Karena Tuhan aja ngomong kan, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi si Ayub sendiri kenal sama Tuhan nggak? Tidak, karena di ujung akhirnya saya lihat. Tuh, mari kita lihat ya. Tuh, di Mazmur Ayub, maaf, kitab Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat 5. Di sana dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Dan ada terusannya, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi dari kata orang saja, dia mendengar tentang dia, hidupnya Ayub aja sudah kayak begini. Mantap ya. Nah, terus arahnya langsung ke sana, langsung kejebak dia. Diberkati ya. Wah. Ya. Jadi sebenarnya kuncinya itu di mana? Padahal tadi kan dia nggak mengenal Tuhan loh. Dari kata orang aja dia dengar. Ini tadi sudah disebut sama Tuhan. Saleh itu kan apa sih? Taat, jujur, takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Meskipun tidak mengenal, baru dengar kata orang kan. Baru dengar kata orang aja sudah kayak gini. Kira-kira sekarang ini ada nggak orang kayak begini ya? Di luar kita loh, maksudnya di luar orang percaya Kristus loh. Kira-kira ada orang nggak kayak begini? Ada. Dengan berbagai macam cara dengar kata orang, oh kalau kamu minta ini begini. Ya walaupun hidupnya nggak tahu benar-benar salah enggak, tapi paling tidak mereka berusaha mencari. Ya. Sebenarnya sih kayak apa ya? Tabur tua ya. Kalau kamu hidup kudus, ya kamu diberkati kan. Bener nggak itu? Ya. Nah, sekarang masalahnya hidup kudus itu kan susah. Bagaimana diberkati? Oh, mengingini aja udah dosa. Ya, mengingini aja lebih lagi udah dosa. Baru melihat aja udah dosa loh. Batin dosa. Iya. Tidak membunuh tapi membenci, itu aja udah dosa. Kamu berkata kamu mengasihi orang itu tapi nggak memberi sesuatu atau bertindak sesuatu kepada dia, udah berdosa. Kalau kamu tahu berbuat baik tetapi kamu tidak melakukan, berbuat dosa. Tapi kok Ayub kok bisa lolos ya? Kira-kira apa yang menyebabkan?
Huh? Apa? Karena segala perbuatan Ayub itu sudah dilihat ya. Yes. Artinya Jadi menurut saya loh ya, Tuhan itu sudah tahu ujungnya si Ayub. Bukankah Tuhan itu Alfa dan Omega? Jadi dia tahu loh. Jadi Tuhan pun udah tahu ujungnya kita itu gimana. Meskipun kita brengsek kayak gini, maaf kata, tapi sebenarnya ujungnya sana itu udah tahu. Apalagi di sini, maaf ya pakai kata Tuhan aja mencari gara-gara ini. Tanya sama si iblis kan. Sampai iblis, ya kalau segala yang engkau lindungi Tuhan, ya nggak bisa lah. kan pada hari dia Iya, kecuali kalau pagarnya kamu angkat, nah oke. Tapi jangan nyawanya, silahkan ya diambil semuanya. Jadi dikatakan bahwa si Ayub itu tidak berbuat dosa dengan lidah bibirnya kan. Padahal kalau kita lihat di pasal tadi, kembali ke pasal 42 ayat 6, dia ngomong loh, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Padahal Ayub gak punya kesalahan loh dengan lidah bibirnya. Meskipun sudah dihabisin pak gitu, dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Nah kalau kita manusia yang sekarang pun, bahkan mungkin yang sudah percaya Yesus Kristus, pada saat ada masalah kan kadang-kadang kita kan menyalahkan Tuhan ya. Itu kan banyak yang meninggalkan Tuhan kan, maksudku meninggalkan Tuhan Yesus, itu kan gara-gara itu. Aku nggak Tuhan Yesus, Tuhan Yesusan. Aku tidak gereja-gerejaan. Aku nggak percaya sama pendeta ini, pendeta itu. Kan begitu. Karena apa? Karena ada kemungkinan dia masih mendengar tentang Tuhan, tapi belum bertemu dengan Tuhan dengan matanya sendiri. Kan gitu. Nah orang itu melakukan segalanya adalah ya karena kebiasaan. Kalau kita ngelihat di Ayub pasal 1 tadi kan begitu. Pokoknya kalau ada pesta, pestanya adalah pesta ulang tahun nih. Kalau di Amplified Bible begitu dikatakan. Jadi ya besok harinya ya pasti ada mezbah korban bakaran untuk menghapus kesalahan atau dosa. Itu dilakukan dengan sebuah kebiasaan, jadi budaya. Tapi yang pada satu titik dia baru ngerti, oh dia ketemu Tuhan face to face, ya kan, face to face. Nah kejadian ini sama dengan siapa? Kita ngelihat di Perjanjian Baru ya. Kita melihat di Matius pasal 19. Orang muda yang kaya. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22 saja. Yudriko mau bacakan? Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 22. Bahasa Inggris nggak apa-apa, bahasa Inggris nggak apa-apa. Oh bahasa Indonesia? Oh bahasa Indonesia, bacain aja. Oke. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta.
Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya. Jadi orang muda yang kaya ini sama dengan si Ayub kan. Kalau si Ayub melakukan karena kesalehannya, takut akan Tuhan, jujur. Kalau orang muda yang kaya ini juga sama. Dia memenuhi 10 perintah Tuhan. Siapa yang di sini yang 100% sudah memenuhi 10 perintah Tuhan? Saya tidak bisa. Iya, nggak ada yang bisa, makanya nggak kaya-kaya ya. Iya kan? Ini sejak masa mudanya loh. Sejak masa mudanya dia berkata, telah kuturuti. Telah kuturuti. Tapi yang aneh, telah kuturuti dan itu kaya. Ternyata orang muda yang kaya ini punya ambisi. Yaitu apa? Perfect. Sempurna. Dan perfect atau sempurna itu apa? Memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini pertanyaannya salah soalnya. Kalau perfect dan sempurna itu hubungannya dengan memperoleh hidup yang kekal, bukan sih? Perfect, sempurna, itu apakah sama dengan memperoleh hidup yang kekal? Tidak. Tapi sekarang ternyata menjadi kaya itu ternyata belum perfect dan sempurna. Benar nggak? Ya, tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya. Jadi kalau padahal kita kepengen kaya ya, bener kan? Manusia ini di bumi ini banyak yang kepengen kaya toh? Enggak kepengen kaya? Lo enggak kepengen kaya? Ah yang bener. Yo, mau tanah banyak tercukupi, bener. Mau pergi ke luar negeri tercukupi gitu ya. Oke, bahasanya bahasa diplomatis ya. Padahal sebenarnya kepengen kaya. Nah kalau kepengen kaya, siapa bilang tidak? Siapa bilang pengen kaya tidak masuk surga? Nanti baca ayat 23 sampai 26 itu ada lanjutannya, itu nggak berhenti sampai di situ. Banyak orang itu kepengen kaya, ya kan? Hanya masalahnya pertanyaannya ini menjadi salah pada saat orang muda ini yang sejak masa mudanya menuruti 10 perintah Tuhan, ya kan? Hukum Taurat, ya kan? Bahkan sampai bertanya loh sama Tuhan, perintah yang mana? Nah berarti kan dia sudah top-topnya kan, sudah kaya, sudah perfect, ya kan? Sudah luar biasa, hanya pertanyaannya salah sama Tuhan. Memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan jawab loh, ya dengan 10 perintah itu. Oh sudah, mana lagi? Malah nantang Tuhan Yesus kan. Jadi kalau si Ayub itu baru dengar-dengaran, itu melakukannya hebat luar biasa kayak begitu, bahkan sampai kaya, ya kan? Kalau orang muda ini bukan hanya cuma mendengar, dia menerima Taurat, dia tahu itu 10 perintah Tuhan, dia melakukannya dan kaya juga, ya kan? Tapi masih ada satu hal, kalau si Ayub baru dengar,
belum pernah ketemu dengan Tuhan. Kalau ini sudah ketemu dengan Tuhan, Yesus kan, Tuhan Yesus kan, hanya sekarang tinggal memutuskan untuk ikut atau enggak. Hanya dengan satu syarat aja. Jual seluruh hartamu dan ikutlah aku. Kalau si Ayub, hartanya apa? Dihabisin dulu. Kalau orang muda yang kaya ini hartanya dihabisin enggak? Enggak, masih di tangan dia. Masih di tangan dia loh, enggak diapa-apain sama Yesus loh. Kamu jual, baru ikut aku. Kalau si Ayub lain, dihabisin dulu. Ya kan, tidak berdosa dengan lidah bibirnya, tapi dia mengaku dia masih salah dengan lidah bibirnya. Jadi kalau kita ngelihat antara Ayub dan orang muda yang kaya ini sama-sama kaya, hebat mana ini? Karakternya. Ayub. Meski tidak melihat, dia baru mendengar, tapi dia taat. Makanya Tuhan benar, ini orang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Ya kan? Luar biasa loh. Bahkan menjauhi kejahatan. Kalau orang muda yang kaya ini sudah tahu rambu-rambunya, sudah nggak jauh-jauh ketemu Tuhan, pokoknya sudah ketemu di depannya. Tinggal satu ini, kalau mau hidup yang kekal, jualah seluruh hartamu, ikut aku. Nggak kejadian. Nah sekarang kembali tadi pertanyaan, kepengen kaya? Pengen kaya nggak? Kaya ya masuk surga. Dan Gak usah jawaban diplomatis lah. Pengen kaya nggak? pengen. Pengen kaya. Oke. Pengen kaya toh? Kalau sudah kaya, seneng nggak? Nah, pertanyaan lanjutnya ada. Kalau sudah kaya, berani nggak dijual? Semuanya. Terus ikut aku. Berani? Kalau Tuhan yang jamin ya berani. Kalau Tuhan yang ngomong jamin. oke. Kalau Tuhan nggak jamin, Kalau Tuhan nggak jamin, saya juga harus tanda tanya. kok kamu tahu Tuhan? Kok kamu tahu mana Tuhan jamin, mana Tuhan tidak jamin? Taunya dari mana? Kita punya hubungan dengan Tuhan, pasti Tuhan ngomong lah. Ya berarti, Iya. ya berarti Tuhan jamin dong. Ya. Kalau Tuhan jamin ya jual. Dia masih ngitung untung rugi berarti. Kalau saya dapatnya gini, Ya, piye? mau dijamin mau tidak dijamin kembali seperti zakat misal. Ada yang Betul. percaya kepada Betul. Ini kita pernah bahas waktu tentang di mana itu? percaya Ya, percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu di Markus pasal 11. Dulu kita pernah bahas itu. Nanti lihat YouTube-nya ya sebelum videonya. Oke. Percaya Tuhan itu ada. Benar tadi dikatakan Sadrah, Mesah, Abednego ngomong kepada raja, kalau Tuhan tidak tolong kami pun, kami tetap tidak menyembah patung raja. Kami tetap percaya kepada Tuhan kami. Kan gitu. Jadi jangan ngitung untung rugi. Nah, ini ciri-ciri orang muda yang kaya nih. Kan? Aduh, sedih dia. Aduh, suruh jual seluruh hartanya dan ikut aku. Nah, pertanyaannya, ikut Tuhan kira-kira akan kelaparan nggak? ya. Yang benar. Akan kehausan? Oke. Perhatikan, ingat dua orang muridnya, ya. Hari ini juga kamu aku jadikan penjala manusia, bukan menjadi penjala ikan lagi. Berarti punya pekerjaan enggak? Menjala manusia loh, tidak menjala ikan lagi. Padahal menjala ikan ada uang enggak? Ada penghidupan enggak? Bisa kaya enggak?
Tapi sekarang menjala manusia. Gimana menjala manusia? Bawa jala masuk rumah. Menjala. Menjala pakai bener jala. Ya kan? Kita lihat para murid-muridnya, 12 muridnya ini, kalau bisa dihitung secara detail ya, yang bekas pemungut cukai itu siapa? Matius. Dia pernah bergelimangan kekayaan dari pajak. Ya toh? Tapi setelah ikut Yesus, kas itu dipegang Matius atau dipegang oleh Yudas Iskariot? Yudas Iskariot. Kalau dipegang oleh Matius, itu aman, itu kasnya Tuhan Yesus itu. Tapi dipegang oleh Yudas Iskariot, diambilin terus oleh Yudas Iskariot. Korupsi. Iya kan? Tapi Tuhan percayakan itu pada Yudas Iskariot itu, bukan kepada Matius tuh. Berarti Matius itu apa? Melepaskan semuanya. Belas dia melepaskan semuanya. Dia makan seadanya, pakai baju ya seadanya. Mereka tidur di hotel atau di taman, hanya pakai selimut jubahnya itu enggak. Hanya pakai itu doang. Ya kan? Ikut aku. Nah ini dulu ya, waktu mungkin banyak hamba-hamba Tuhan yang di gereja besar atau di gereja kecil, dulu kan sering berkata, oh saya memenuhi panggilan Tuhan. First calling, panggilan pertama. Nah first calling itu yang gimana? Pernahkah Tuhan ngomong, jualah seluruh hartamu dan ikut aku? Rata-rata itu enggak. Rata-rata mereka, maaf kata, mereka berasal dari keluarga yang sederhana, ya kan? Tidak dari keluarga yang sangat kaya. Akhirnya apa? Mendapatkan panggilan, kemudian sekolah teologi jadi hamba Tuhan. Akhirnya apa? Itu menjadi karir. Tapi berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang dulunya backgroundnya dia adalah orang-orang yang kaya, kemudian melepaskan semuanya, benar-benar ikut Tuhan, dan ya hidup apa adanya. Nah, kita berani kalau Tuhan bilang gitu, ikut aku. Gak punya pekerjaan loh, gak punya penghasilan, gak punya tabungan loh. Berani gak sekarang? Ayub dihabisin. Orang muda yang kaya gak berani meninggalkan itu semua dan ikut Tuhan. Padahal kekayaan mereka sama-sama karena mereka satu dengar tentang Tuhan, yang satu ngikutin perintah Tuhan. Jadi gimana nih? Pilih mana? Apalagi kita ini bukan hanya cuma dengar, bukan cuma kita hukum Taurat, tapi kita ini apa? Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Kita dihapuskan salahnya, dan kemudian Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Kita menghidupi perjanjian baru, sama seperti kisah para rasul hingga saat ini, sampai nanti Maranatha kembali ke surga. Kita gimana nih? Ayo, yang masih bekerja di Hong Kong nih, yang masih cari berani nggak pulang ke Indonesia tanpa gaji yang sekarang diterima? Sekarang kalau dirupiahkan berapa ya? 9 juta ada? Antara 8 sampai 9 ya? 8 lebih ya, antara 8 juta sampai 9 juta per bulan. Dan untuk kalian ini bersih loh ya. Bersih kan? Kan nggak ada pengeluaran di sewa kamar, bayar pajak, makan ikut bos, tempat tinggal lebih baik dari kita.
tinggal di tempat bos kan gitu kan. Paling keluarnya pada hari Minggu ya kan, untuk makan, jalan, terus per bulan telepon, kirim keluarga ya kan. Tapi kan sudah ada di televisi masing-masing, Pak. Ya diplomatis lagi itu. Oke, fakta ya. Iya tuh. Iya kan? Kalau beneran, kira-kira kalau kita masuk dalam pada saat zamannya Tuhan Yesus kira-kira, kita akan bisa berani nggak ikut Tuhan? Ya Tuhan, aku tinggalin semua, aku ikut Engkau. Kayaknya kalau yang sudah miskin lah dia ngomong dari. Sudah miskin, nggak punya apa-apa, pokoknya ikut. Kaya masih mikir. Kalau kaya mikir lah, mau mengecut, kayak Matius ikut loh. Ya itu dia. Ya, ya kan? Ya tapi saya apa enggak? Udah ngomong ya. Yang penjala ikan si Petrus kaya loh, itu nelayan itu di Danau Galilea loh. Lukas juga ya, dokter. Ayo Lukas dokter. Tapi Lukas kan bukan zamannya ini, bukannya murid Yesus toh yang langsung toh. Iya, bukan. Matius yang langsung, Lukas kan enggak. Ya kan? Karena apa? Perhatikan. Ayat lanjut ya, ayat 23. Setelah orang muda itu kan pergi tuh dengan sedih kan, karena banyaknya harta. Ayat 23 lanjut. Yesus berkata kepada muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Perhatikan nih murid-murid nih. Ketika murid-murid mendengar itu, sangatlah gempar mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Artinya apa? Artinya apa? Orang kaya aja nggak masuk kerajaan surga, apalagi orang miskin. Gampang belum tentu. Kebanyakan orang miskin ini sok kaya. Benar nggak? Untuk menutupi kemiskinannya, berani berhutang, berani ngambil kredit, berani apa? Pasak lebih besar daripada tiangnya. Iya kan? Ya, karena ada persaingan dengan tetangga, antar keluarga sendiri, ya kan? Bersama teman, dengan sahabat. Jadi sebenarnya itu harta benda itu penting nggak sih? Dalam konteks ini Ayub dan orang muda yang kaya ini penting nggak sih? Yo. Siapa yang berkata harta tidak penting? Siapa yang berkata harta penting? Tidak jawab apa? Ya tidak jawab apa? Kalau zaman Ayub, dia punya harta dan bahkan berupa itu apa? Ternak dan lain sebagainya, ya. Penting nggak? Itu penting untuk penyembah itu atau persembahkan korban. Loh, unta masa dipersembahkan? Nah, ada yang itu, Nah terus gunanya unta untuk apa? ya, kendaraan. Ada unta. Mereka punya kendaraan itu kan unta-unta, sekarang sih auto. Oto ya, Mercedes itu, ya. Mersikil ya di sini ya. Unta, lembu, keledai, betina. Ya, karena kalau dengar siapa ya pemirsa itu aku nggak tahu dia. Makanya pertama kali dihabisin hubungannya Hebrew dengan setan kudu ini kan dihabisin itu kan ternaknya dulu. Supaya apa? Waktu dihabisin dia ada persembahan korban lagi, korban untuk salah lah, korban untuk dosa lah, nggak bisa lagi. Pertama kali kan itu. Ya. Jadi harta itu penting. Dalam konteks ini loh ya, harta itu penting.
punya uang itu penting, kaya itu penting, tapi menjadi tidak penting sekali kalau sudah dengan Tuhan. Artinya kalau sudah dengan Tuhan, kamu punya kekayaan tidak menjadi masalah, kamu tidak punya tidak menjadi masalah, kamu punya uang tidak menjadi masalah, tidak punya uang pun tidak masalah. Karena yang terpenting adalah si pemberi uang, si pemberi kekayaan itu. Kan gitu. Jadi yang terpenting itu sebenarnya apa? Ya kembali kepada ya Tuhan. Coba kalau kita lihat di Ayub itu. Waktu Ayub ngomong sama si iblis, apakah dia ngomong, iblis, lihat tuh, ada yang namanya Ayub, dia punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Dia ngomong itu enggak? Tuhan, enggak. Tuhan itu malah berbicara apa? Dia ini saleh, dia ini jujur, dia akan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan yang dihabisi oleh iblis itu apanya? Hartanya. Iya, coba kalau hartanya diambil, dihabisin dulu kan. Coba kalau anak-anaknya dihabisin. Yang terakhir, coba kalau kamu kasih sakit penyakit. Ya kan? Jadi yang terpenting adalah Tuhan aja ngomong soal bukan harta. Tuhan itu ngomong soal saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Itu untuk Ayub. Kalau untuk orang muda yang kaya, yang sudah tahu kayak begituan, ada yang lebih lebih maksimal lagi, yaitu apa? Ya ikut aku. Jual seluruh itu, artinya apa? Tidak terikat. Tidak terikat dengan harta benda. Ya kan? Bedanya antara Ayub sama orang kaya, Ayub ya habis karena dia nggak terikat sama harta bendanya. Kalau orang kaya ini kan dia terikat. Iya. Makanya dia pergi meninggalkan dengan sedih kan. Ya. Jadi yang Tuhan mau katanya dapat dulu. Jangan terikat. Yang kaya jangan terikat. Miskin pun ya jangan terikat bahwa itu aku udah lahir begini ya begini. Itu kan udah terikat. Ya memang makanya nggak boleh terikat. Jadi kalau Anda punya tabungan, berapapun tabungan ya silahkan. Ya kan, asal jangan terikat. Sampai satu saat Tuhan bisa minta, ayo. Saya berdiri dulu Pak, badannya baik-baik. Ayo. Kan gitu. Satu rekening cuma bisa. Ya bisa dikatakan berani satu rekening sama Tuhan. Ya harus berani. Iya, sedang belajar di situ Sedang belajar ke situ. dan sedang mengapa? Karena sebenarnya kembali lagi musuhnya Tuhan itu mamon. Roh kemakmuran. Ya kan? Roh cinta uang. Musuhnya Tuhan itu cuma iblis itu sudah dikalahkan, sudah kalah, telak. Dan sebenarnya manusia kan juga berlawanan dengan iblis. Kan dikatakan kita bersama Yesus itu menginjak kepala ular. Oh iya, menginjak kepala ular, kita udah menang. Dengan sakit penyakit kita menang. Gitu. Dengan serangan perdukunan, okultisme kita menang. Tapi dengan uang Harusnya kita menang. ya seharusnya menang. Jadi dari pelajaran ini, dari Ayub, dengan segala kesalehannya, takut akan Tuhan, kesetiaannya, ya kan, menjauhi kejahatan, terus dibandingin dengan orang muda yang kaya ini, semuanya sama-sama kaya.
Terpikir nggak kalau orang muda yang kaya ini, dia lepasin semuanya, dia ikut Tuhan, dia akan kayanya 2 kali lipat, sama seperti si Ayub. Bisa jadi. Karena dia ngikutin perintah Tuhan, dia sudah ketemu sama Tuhan kok. Berarti levelnya kan lebih tinggi daripada Ayub yang hanya mendengar, dia setia, ya kan? Terus dia dihajar habis-habisan. Jadi si Ayub ini lebih susah loh kejadiannya dengan si orang muda yang kaya loh. Kata dia praktek ini teori. Iya, ini praktek, ini teori, bener. Jadi kalau si orang muda yang kaya ini benar-benar kasih, wow, lebih dahsyat ini. Mungkin bisa jadi penggantinya Yudas Iskariot untuk jadi bendaharanya Tuhan. Dulu saya sama istri itu ya sering ya jadi bendaharanya Tuhan itu. Ya nggak gampang bagi kita, kita oke, kita dari keluarga yang cukup mampu dua-duanya, oke, dari ayah ya, dari ayah jabatan ini dan lain sebagainya. Kita merasakan itu. Waktu kita masuk ke dunia yang namanya pelayanan ya masih oke lah, tapi masuk ke dunia namanya misi, nol, bener-bener nol. Dulu pernah di dompet saya tinggal Rp1.000, beli bensin aja mikir, nol, kan gitu. Terus kemudian Tuhan tambahkan untuk nabung ini sudah tabungannya, aku kan berkali-kali udah pernah cerita kan, sampai sekian Tuhan minta. Pernah saya dan istri ya juga nggak sepakat juga, pernah ngalamin nggak sepakat itu. Dengan pertimbangan ini dan itu banyak berkali-kali kan gitu. Tapi kalau kita ngelihat, Tuhan tahu ujungnya kita itu seperti apa gitu. Apalagi kita ada di masa ini bulan apa nih? Ini bulan Februari kan? Yang kata dunia 2023 ada resesi ekonomi. Nah, dulu kan pernah saya sampaikan bagaimana Tuhan menginginkan kita tinggal di dalam tahun ini dan gimana kita bisa mengelolanya. Nah, sekarang kita ini udah ngalami nih. Kita posisinya gimana? Dibandingkan keluarga di Indonesia, Anda yang ada di sini, saya yakin rekeningnya itu kan gemuk-gemuk kan, bener nggak? Kan enggak juga. Enggak juga. Saya jawab, yang lain belum jawab. Ya kan kalau di rate kan sekarang berapa sih? Satu Hongkong dolar berapa sih? 19 sekian. Itu baru $1. Belum kalau Anda punya 10.000 berapa itu? Bukankah gaji Anda, tabungan Anda lebih gemuk daripada rekening-rekening keluarga Anda di Indonesia, benar nggak? Kalau tabung nggak keluar Pak, ya. Ya, Kita kan masuk keluar Pak. ya masuk keluar. Tapi kan masih gemuk kan rekening ya kan? Ya di buku kelihatan banyak. Catatannya panjang pokoknya. Entah itu masuk, entah itu keluar, banyak keluarnya gitu ya. Kan gitu. Nah, sekarang kita harus memperhadapkan diri kita ke Tuhan. Oke, punya uang penting, kaya penting. Tapi sekali lagi kalau nanti bertemu dengan Tuhan, itu semua nggak penting. Ya memang nggak gampang sih, tapi kita lakukan aja, ya kan? Kita lakukan saja. Tetap saleh, taat, ya kan? Takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya kan? Ngikutin hukum kasih, karena hukum Taurat semua udah ditanggung sama Tuhan. Dan kita bersama dengan Tuhan Raja Yesus Kristus dan hidup dalam hukum kasih. Kita jalanin itu. Nah otomatis entah kalian nanti seberapa kekayaannya,
Tergantung bagaimana kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya kan? Kalau kita sudah puas dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, aku yakin tabungannya itu akan semakin banyak. Bener nggak? Karena penuh kan? Dengan kebahagiaan dan lain sebagainya. Makan tahu tempe, sayur yang sangat sederhana bila disertai rasa cukup dan penuh damai sejahtera itu cukup daripada makanan yang mewah-mewah dan mahal-mahal kan? Iya. Daripada beli tea bubble, ya kan? Air putih aja cukup kan gitu. Daripada beli minuman, ya saya nggak sebut mereknya, pokoknya kafe yang mahal, cukup lah kayak Sarah itu 1 botol itu diisi kafe instan cukup bagi dia. Tahun lalu, sekarang setengah saset doang. Lebih murah lagi ya. Kita udah berhenti. Udah berhenti. Air putih. Wow, ternyata lebih sehat. Oke, bagus. Jadi tahu, nggak usah tas-tas yang mahal-mahal, ya kan? Ada yang tersindir ya. Oh sorry, ada yang tersindir kalau begitu ya sorry. Jawabannya dari tadi kan kamu minta. Oke, iya. Nggak usah yang mahal-mahal tasnya. Tas kresek saja cukup. Paling mentok kayak tasnya ibu itu loh. Tas itu loh. Tas lipat itu loh. Terima kasih. Gini. Kita ingat, saya begini, tidak ada yang tersembunyi dalam Tuhan. Bilang tas, komiter, pukul. Oh iya. Ya minta maaf, itu Roh Kudus tahu kau. Lidah bibir sayanya ditarik aja untuk bahas tas ya. Kayaknya kalau dengan diri tadi bukan bapak yang dipukul itu. Enggak. Saya berhasil menangkis atau menghindar dari pukulan orang-orang itu kena dia. Om belum siap. Oh boleh Omi, beli tas boleh. Boleh asal tidak berhutang. Kalau beli pakai kartu kredit juga boleh, tapi segera dibayar. Tapi lihat, perhatikan ini tas ini untuk berapa lama, kepentingannya untuk apa, kan gitu. Kalau misalnya, ternyata aku bisa pakai tas kresek ya, kenapa beri gitu? Pakai tas kresek aja lah. Contoh. Kan gitu, apa gunanya gitu, gunanya apa? Saya sama ibu ini tasnya itu murahan ini. Ya tas ini. Sama aku juga bapak. Oh lebih mahal kau punya. Sama ini. Oh ya tuh. 9 aku. Ini 75 kan. Nah murah mana? Kejebak dia. Ternyata lebih mahal punya dia daripada punya saya kan. Terjebak lagi kan dia 2 kali. Ya kan udah terjebak 2 kali. Nah. Saya kan mau bilang mau kemana nggak sama. Nggak sama udah ini yang penting cash. Ya. Nah, Omi, terikat. Ya, jangan terikat ya. Kita belajar untuk mulai tahun-tahun ini untuk jangan terikat lah. Karena kalau terikat ini gawat kita kita sudah biasa spend di atas, biasa spend yang di atas. Kemudian harus melepaskan semuanya, terpaksa harus spend di bawah. Itu nggak enak. Itu nggak enak. Lebih baik biasa aja, normal gitu. Baru dalam tahap pendirian Pak. Kalau seperti yang orang muda tadi kasusnya disuruh jual semua, saya nggak mau masuk campur di situ. Dia sendiri yang begitu. Ya soalnya kamu muda loh. Saya juga muda maksudnya. Iya. Ya, begitulah pembacaan firman Tuhan. Mari kita renungkan sama-sama tentang Ayub dan orang muda yang kaya ini. Tapi yang terpenting adalah kita selalu tanya Tuhan, selalu deket-deketan sama Tuhan lah.
Kalau Tuhan aja selalu memperhadapkan kita dan bertanya pada iblis, iblis, kamu dari mana aja? Tuh, kamu bisa nggak? Lihat tuh, anak-anakku tuh, yang sedang kumpul itu, dulu 14 messengers tuh. Nah, itu mereka kaya-kaya itu, punya uang itu. Ada yang sedang cari tas juga itu. Sedang ingin itu dan itu loh. Nah, nanti kita gimana gitu. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan supaya kita bisa tidak hanya cuma dengar-dengar, tapi ngalami, artinya bertemu muka dengan Tuhan. Demikian, haleluya.